Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Kepada Juanda, pimpin doanya. Oke, baiklah. Kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Doa. Baiklah, Ibu akan mengabsen Agung Kurniawan, Giska Dwi Wulandari, Hadir, Bu. Elfrida Oktavia, Hadir, Bu. Eva Yanti, Hadir, Bu. Esa Pratiwi, Hadir, Bu. Era Maulia, Hadir, Bu. Helena Pajarani, Hadir, Bu. Ismail Konaa, Hadir, Bu. Julia Putri Hulu, Hadir, Bu. Christine Angelia, Hadir, Bu. Mario Silaban, Hadir, Bu. Melan Handayani, Hadir, Bu. Muhammad Juanda, Hadir, Bu. Mela Sepira, Hadir, Bu. Priti Desnita, Hadir, Bu. Risti Andriani, Hadir, Bu. Riris Julaida, Hadir, Bu. Rahma Anjani, Hadir, Bu. Rizka Purnamasari, Rizky Gunawan, Windy Liani, Pandi Yasa, Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Jadi di sini kita sudah mematuhi prokes, yaitu protokol kesehatan. Kita sudah menggunakan masker, mengatur jarak. Semoga penyakit yang melanda negara kita akan segera punah, khususnya COVID-19. Amin. Baiklah. Kita memasuki pelajaran baru ya nak, sistem pencernaan. Kemarin kita telah selesai belajar sistem peredaran darah. Sebentar Ibu bagi. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Bu? Sudah, Bu. Sudah kelihatan? Sudah. Jadi, pelajaran kita pada hari ini adalah sistem pencernaan makanan manusia. Sebelumnya, Ibu bertanya, apakah hubungan sistem pencernaan manusia dengan sistem peredaran darah? Siapa yang bisa menjawab?
Kedengaran suara Ibu? Dengar, Bu. Kedengaran? Ibu ulangi. Sebelum kita belajar sistem pencernaan makanan, Ibu bertanya dulu, apakah hubungan sistem peredaran darah dengan sistem pencernaan makanan? Siapa yang bisa menjawab? Julia? Bisa bergabung. Ya, silakan Pak. Permintaan silakan. Baik Bu, terima kasih Bu. Saya Bu, Julia Putri Hulu akan menjawabkannya. Iya, yang kuat. Julia. Ya Bu, jawabannya ya saling berhubungan Bu, di mana sistem peredaran darah berfungsi untuk mengalirkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh melalui darah, di mana sari-sari makanan itu adalah hasil dari aktivitas sistem pencernaan makanan Bu. Bagus. Kasih tepuk tangan untuk Julia. Ya, jadi adapun tujuan pelajaran kita pada hari ini, siswa mampu menganalisis kandungan zat makanan dan mengaitkan dengan fungsi zat makanan bagi tubuh dengan baik dan benar. 2. Peserta mampu menganalisis dampak kekurangan gizi bagi tubuh dengan tepat. 3. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh-contoh bahan makanan sebagai sumber zat makanan yang diperlukan tubuh dengan percaya diri. 5. Setelah mengamati media PowerPoint, siswa mampu menyusun menu seimbang untuk kategori aktivitas normal dengan baik dan benar. Jadi, coba perhatikan gambar di samping. Kelihatan gambarnya? Kelihatan gambarnya, Bu? Kelihatan. Nah, apa yang terlihat pada gambar di samping? Apa yang terlihat pada gambar di samping, Bu? Gambar pertama apa yang terlihat? Gambar pertama terlihat orang yang gemuk. Kemudian gambar kedua terlihat orang yang kurus. Gemuk dan kurus berhubungan dengan makanan. Kira-kira makanan yang bagaimana yang menyebabkan mereka gemuk dan kurus? Gambar di samping adalah contoh-contoh yang menunjukkan kasus-kasus yang berhubungan dengan makanan yang ada di sekitar lingkungan kita. Jadi, setelah kalian mengamati, maka kalian bisa melihat bahwa makanan-makanan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh jumlahnya itu terbatas. Jika berlebihan akan menyebabkan gemuk dan jika kekurangan akan menyebabkan kurus. Isma, coba baca dulu. Isma, coba dibaca. Makanan bergizi. Ya. Nilai gizi suatu makanan ditentukan berdasarkan kandungan protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan serat nabati. Kriteria makanan bermutu adalah sebagai berikut: bergizi tinggi, higienis, mudah dicerna, cukup kalori, berasal dari berbagai jenis bahan makanan, Setengah jam lagi karena kita ada setengah jam kelewatan. Iya, bagus. Kristi,
Coba dibaca Risti. Ya Bu. Zat-zat makanan. Zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh terdiri dari karbohidrat, Sudah disend ke saya. protein, Dari jam 10. lemak, vitamin, mineral, dan air. Kekurangan salah satu atau lebih zat makanan di atas dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan terjadinya gangguan dalam tubuh. Sebaliknya, kelebihan zat makanan juga tidak baik untuk kesehatan. Keadaan tubuh di mana komposisi zat makanan tidak seimbang Oke, Melan. 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 Karbohidrat adalah segolongan senyawa kimia yang paling banyak terdapat di bumi yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat memiliki manfaat utama sebagai sumber energi agar tubuh mampu menjalankan aktivitasnya dan melakukan berbagai aktivitas setiap hari. Sebenarnya banyak sekali makanan yang mengandung karbohidrat dan bisa menjadi pengganti nasi. Makanan yang mengandung karbohidrat yaitu nasi putih, nasi merah, ubi bakar, jagung, pisang, apel, dan kacang merah. Oke, Risti. Udah tadi Risti. Rahma. Rahma. Ya Bu. Rahma. Ya Bu. Protein. Protein adalah batu bata yang berperan Protein adalah batu bata yang berperan dalam menyusun hampir semua bagian tubuh kita, misalnya otot dan tulang, jantung, paru-paru, otak, kulit, dan rambut. Tidak hanya itu, protein juga bertanggung jawab untuk memelihara dan mengganti jaringan di tubuh yang tidak rusak. Protein terdapat pada beberapa makanan seperti telur, ikan, daging, susu, belut, udang, cumi-cumi, hati, ginjal, otak, keledai, kacang, lemak, petai, gandum, kepiting, tanjuman. Bagus. Coba dulu Ismail. Ismail. Ya Bu. Aktifkan kameranya, Bu. Nah, Ismail. Ya Bu. Coba dibaca.
Lemak. Fungsi lemak tubuh yang utama adalah sebagai bahan energi dan menyimpan energi terbanyak dalam tubuh. Lemak hewani, yaitu lemak yang berasal dari hewan. Contoh, keju, susu, daging, kuning telur, daging sapi, daging kambing, daging ayam, dan daging lainnya. Yaitu lemak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contoh, kemiri, kacang-kacangan, dan buah sehat. Era Maulia, Iya, Bu. coba dibaca Era. Vitamin. Vitamin sangat dibutuhkan oleh tubuh walaupun dalam jumlah yang kecil. Vitamin berfungsi sebagai regulator atau pengalur. Zat ini juga berperan penting terhadap pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan, dan reproduksi. Kekurangan vitamin dapat menderita avitaminosis. Ada macam-macam vitamin. 1. Vitamin A berfungsi untuk menjaga kesehatan mata. 2. Vitamin B. Vitamin B1 berfungsi untuk mendukung kesehatan saraf. Vitamin B2 berfungsi untuk menjaga kesehatan mata dan kulit. Vitamin B3 berfungsi untuk memastikan sistem kerja saraf. Vitamin B5 berfungsi untuk pertumbuhan dan produksi harmonis. Vitamin B6 berfungsi untuk menjaga metabolisme. Vitamin B7 berfungsi untuk mencegah lemak dan karbohidrat. Vitamin B9 berfungsi untuk menjaga kesehatan janin dalam kandungan. Vitamin B12 berfungsi menjaga produksi sel darah merah. 3. Vitamin C atau ascorbis asid dibutuhkan tubuh untuk memproduksi kolagen atau pemutih kulit. 4. Vitamin D berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium guna pertumbuhan tulang terutama pada anak-anak. 5. Vitamin E adalah antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melindungi sel-sel dari kerusakan. 6. Vitamin K merupakan vitamin yang berperan penting dalam proses pembekuan darah dan menjaga kekuatan tulang. Sudah, Bu? Ya. Agung Kurniawan, Ya, Bu. coba dibaca Agung. Kameranya Agung. Sudah. Mineral berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur yang berperan dalam pemeliharaan fungsi tubuh pada tingkat sel, jaringan, organ, dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Mineral dibedakan menjadi 2 kelompok. 1. Mineral makro diperlukan oleh tubuh dalam jumlah banyak. Contoh Na, Cl, K, Ca, P, Mg, dan S. 2. Mineral mikro diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Contoh Fe, Zn, L, V, Se, Mn, Cu, Cr, Mo, dan Co. Kemudian, Sudah, Bu. ya, Muhammad Juanda, Ada, Bu. coba dibaca Juanda. Air sangat esensi untuk kelangsungan hidup suatu makhluk hidup. Fungsi air adalah sebagai berikut. A. Mengangkut nutrisi ke berbagai jaringan. B. Mengangkut sisa-sisa metabolisme dari jaringan ke luar tubuh. C. Sebagai media berbagai reaksi kimia dalam tubuh. Ya, Bu.
Kemudian Rizky Gunawan. Rizky. Menu makanan seimbang. Menu makan menu yang terdiri dari beraneka ragam makanan. Nah, porsi yang sesuai. Seki seseorang guna meliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh dan proses kehidupan serta pertumbuhan dan perkembangan. 1. Jenis atau lebih makanan pokok sumber karbohidrat, misalnya beras, jagung, gandum, ubi kayu, kentang sagu, dan sebagainya. 1 jenis atau lebih makanan lauk pauk sebagai sumber protein, misalnya kacang-kacangan, tempe, tahu, telur, ikan, daging, dan sebagainya. 1 jenis atau lebih makanan kelompok jenis sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral, misalnya wortel, bawang, dan sebagainya. 1 jenis atau lebih makanan kelompok buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral, misalnya pisang, apel, pepaya, jeruk, dan sebagainya. Ya, Bu. Ya. Oke, terima kasih. Jadi kalian sudah tahu apa-apa saja zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh dan apa-apa saja fungsinya bagi tubuh. Sekarang coba kalian bentuk kelompok. Ibu bacakan kelompoknya. Kelompok 1, bentuk kelompoknya ya Bu. Duduk sesuai kelompoknya. Agung Kurniawan. Kelompok 1, Agung Kurniawan, Eva Yanti, Helena Pajarani, Melan Handayani. Kelompok 2, Ismail Konaa, Diska Dwi Wulandari, Esa Pratiwi, Julia Putri Hulu. Kelompok 3, Mario Silaban, Elfrida Octavia, Mela Sefira, Rahma Anjani. Kelompok 4, Muhammad Juanda Tambunan, Era Maulia, Christine Angelia, Priti Desnita. Kelompok 5, Pandi Yesaya, Windy Liani, Rizka Purnamasari, Riris Julaida, Risti Andriani. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah? Pandi? Ya, siapkan buku biologinya, modul yang sudah Ibu bagikan melalui WA. Kemudian gunakan internet ya Bu.
Udah kelihatan LKPD-nya? Sudah kelihatan? Udah, Bu. Udah? Coba dilihat. Gunakan internet, buku biologi, dan modul yang udah Ibu bagikan. Ayo mengumpulkan informasi. Kelihatan? Ada Iya, Bu. 1, 2, 3, 4, dan 5. Diskusikan dengan temannya. Ibu tunggu 20 menit. Gunakan HP-nya, internet HP-nya ya, Bu. Dimulai dari sekarang. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Nggak ada, Bu. Nah, soal-soal di LKPD didiskusikan dengan temannya, Bu. Dikerjakan 1 sampai 5. Gunakan modul yang Ibu bagikan, buku pegangannya biologi dan internet. Ya, Bu.
Semua anggota kelompoknya memberikan pendapatnya, dituliskan di LKPD ya Bu. Didiskusikan bersama-sama dengan temannya. Iya, Bu. Kelompok 1, udah berapa soal Bu yang selesai dijawab? Sudah Bu. Kelompok 2, udah berapa soal yang selesai dijawab? Aku sudah, Bu. Waktunya masih ada 10 menit lagi. Kelompok 3, kelompok 4, udah berapa soal? Kelompok 5, Sudah, Bu. Sudah, Bu. manfaatkan waktunya Bu, masih ada sisa waktu 10 menit lagi. Didiskusikan dia sebaik-baiknya. Ya Bu. Ya Bu. Waktunya masih ada 10 menit lagi, Ibu tunggu.
Semuanya jelas Bu, tidak ada yang mau ditanyakan? Jelas semua? Ada yang mau ditanyakan? Iya, Ibu tunggu 3 menit lagi. Ya Bu.
Ini udah mati kenapa ya? Ini berbagi layar itu mati ya? Ini persentase. Apa dulu? Kenapa nggak terhubung ini? Windy, Juanda, Windy, Juanda, Saya Bu. baiklah, waktunya sudah selesai. Kelompok 1, coba bacakan hasil diskusi nomor 1, Bu, yang jelas. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan bagian kami. Perhatikan beberapa fungsi Z berikut. 1. Sumber energi. 2. Untuk pertumbuhan dan perbaikan sel-sel menjadi pelindung alat-alat tubuh sebagai pembentuk enzim, menjaga suhu tubuh. Tuliskan dan jelaskan mana yang merupakan protein. Jawabannya, yang merupakan fungsi protein yaitu ditunjuk oleh nomor 2 dan 4. Penjelasannya, sumber energi merupakan fungsi dari karbohidrat. Untuk pertumbuhan dan perbaikan sel-sel tubuh, fungsi protein sebagai zat pembangun, menjadi pelindung alat-alat tubuh, berfungsi sebagai rangka. Sebagai pembentuk enzim, fungsi protein sebagai zat utama pembentuk protein, menjaga suhu tubuh, fungsi dari kulit dan lapisan lemak. Sudah, Bu. Bagus, kelompok 1 kasih aplaus. Kelompok lain? Kelompok lain ada yang berbeda jawabannya, Bu? Dengan kelompok 1? Coba Ada coba. Bu. Ada? Ada Bu. Sama jawabannya sama kelompok 1? Sama, Bu. Kelompok 2, coba bacakan hasil diskusinya, Bu, yang nomor 2. Saya dari kelompok kedua akan membacakan hasil diskusi kami. Susunlah menu makanan yang dikatakan seimbang. Menu makan seimbang adalah menu yang terdiri dari beraneka ragam makanan dalam jumlah dan proporsi sesuai, sehingga memenuhi kebutuhan gizi seseorang guna pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh dari proses kehidupan serta pertumbuhan dan perkembangan. Adapun yang dimaksud dengan keanekaragaman masa ini adalah hidangan yang terdiri dari 4 kelompok makanan, satu jenis atau jenis makanan pokok sumber karbohidrat, misalnya beras, jagung, ubi kayu, dan sebagainya. 2. Satu jenis atau lebih makanan sumber protein, misalnya lauk pauk seperti tempe, tahu, telur, ikan, daging, dan sebagainya. 3. Satu jenis atau lebih makanan kelompok jenis sayuran sebagai
Sudah, Bu. Iya, kasih hapus untuk kelompok 2. Kelompok lain, ada yang bisa menambahi, Bu, jawaban kelompok 2? Tidak, Bu. Tidak ada yang bisa menambahi? Sudah lengkap itu semua? Menu makanan yang seimbang? Lengkap? Baiklah, kelompok 3. Coba bacakan hasil diskusinya. Kelompok 3. Kelompok 3 sama. Mario, Elfrida, Amatilah gambar di atas, kemudian tuliskan hitungan zat-zat yang tergantung di dalamnya. Oh. Baik. Kurang tergantung di dalamnya. Dan kalau yang tergantung dalam makanan adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan makanan yang diperlukan tubuh sebagai sumber tenaga utama. Lauk pauk. Lauk pauk adalah pendamping makanan pokok yang berfungsi untuk sumber zat pembangun tubuh. Lauk pauk biasanya memiliki kandungan protein yang berguna sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Sayur-sayuran. Sayuran mengandung banyak sekali jenis mineral seperti kalsium, kalium, magnesium, zat besi, natrium, dan lainnya. Buah-buahan. Zat yang terkandung dalam buah-buahan adalah vitamin C. Vitamin C adalah antioksidan terbaik yang dikenal memiliki manfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Vitamin C dapat ditemukan di buah jeruk, pepaya, stroberi, dan lainnya. Susu. Susu merupakan sumber protein yang baik. Selain itu, susu juga mengandung kalsium, protein, vitamin A, kalium, fosfor, serat. Ya, Bu. Oke, ada yang mau menambahi jawaban kelompok 3? Sudah lengkap? Tidak, Bu. Baiklah, lanjut kelompok 4. Bacakan hasil diskusinya, Bu. Nomor 4. Berikan 2 nama vitamin sumber fungsinya bagi tubuh. Jawabnya itu 1. Vitamin B1 yang larut dalam air, sumbernya dari ragi, hati, daging merah, dan biji-bijian. Berfungsi sebagai metabolisme karbohidrat. 2. Vitamin A yang larut dalam lemak, sumbernya dari buah-buahan, sayur-sayuran, susu, dan hati. Berfungsi untuk kesehatan kulit dan mata. Sudah, Bu. Kasih hapus untuk kelompok 4. Bagus. Ada yang bisa menambahi jawaban kelompok 4? Pas, Bu. Pas. Lanjut kelompok 5. Bacakan hasil diskusinya. Tuliskan akibat yang ditimbulkan apabila kekurangan zat pada gambar. Berikut akibat yang ditimbulkan apabila kekurangan zat pada gambar, yaitu kekurangan protein dan karbohidrat. Akibat kekurangan protein yaitu kekurangan protein tidak hanya menyebabkan munculnya rasa lapar, lelah, dan lemas, tetapi juga dapat membuat sistem kekebalan tubuh menurun. Dampak buruk kekurangan protein yaitu kerontokan rambut, gangguan fungsi otak, dan kesehatan mental.
imunitas tubuh menurun. Akibat kekurangan karbohidrat yaitu kekurangan karbohidrat dapat menyebabkan lemas dan lesu, sembelit, kekurangan gizi, Iya, kasih hapus untuk kelompok 5. Kelompok mana yang bisa menambahi jawaban kelompok 5? Ada yang bisa menambahi, Bu, jawaban kelompok 5? Windy Liani? enggak Bu, Sudah pas jawaban kelompok 5? sudah pas Bu. Baiklah. Jadi setelah kalian berdiskusi, kalian tahu bahwa fungsi makanan adalah makanan berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup untuk tetap bertahan hidup, di mana makanan mengandung zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Pada gambar kita lihat orang yang mengkonsumsi zat-zat makanan yang berlebih akan mengakibatkan obesitas atau kegemukan. Sedangkan orang yang kekurangan zat-zat makanan, mengkonsumsi makanan dalam jumlah sedikit, akan menyebabkan kurus. Jadi, setelah kita berdiskusi, kita tahu bahwa ada macam-macam zat yang dibutuhkan oleh tubuh, tetapi dalam jumlah yang sesuai, sehingga kita tumbuh normal, tidak kurus dan tidak gemuk. Karbohidrat berfungsi untuk sumber energi, protein untuk mengganti sel-sel yang rusak dan menumbuhkan sel, lemak untuk cadangan makanan, air untuk mengalirkan sari-sari makanan, vitamin untuk daya tahan tubuh. Baiklah, ada yang mau ditanyakan, Bu, yang kurang jelas tentang materi kita pada hari ini? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas Bu. Sudah paham? Sudah jelas Bu. Paham, Bu. Baiklah, di LKPD, supaya kalian lebih paham lagi tentang pelajaran kita pada hari ini, kelihatan? Udah kelihatan, Bu? LKPD-nya? Kelihatan LKPD-nya? Sudah? Kerjakan untuk evaluasi. Nampak, Bu? Yang paling bawah. Nampak, Bu. Nah, Ibu tunggu 10 menit untuk evaluasi. Oke, Bu. Dimulai dari sekarang ya, Bu.
Yang kurang jelas tanyakan ke ibu. Oke, Bu. Baik, Bu. Waktunya udah selesai. Udah selesai mengerjakan soalnya. Sudah, Bu. Ditulis yang rapi. Baiklah. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini, Bu? Saya, Bu. Iya, coba Riris. Untuk kesimpulan setelah belajar makanan dan zat makanan, maka kesimpulannya adalah makanan merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup. Contohnya, manusia untuk dapat hidup dan tumbuh dan berkembang. Di mana makanan ini mengandung zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, yaitu karbohidrat sebagai sumber energi. Protein menumbuhkan sel dan memperbaiki sel yang rusak. Lemak sebagai cadangan makanan, vitamin untuk daya tahan tubuh, mineral dan serat serta air. Sudah, Bu. Bagus, Riris. Kasih hapus untuk Riris. Yang lain ada yang bisa menambahi kesimpulannya, Bu? Yang lain, siapa yang bisa menambahi kesimpulan? Esa, coba. Maka kesimpulannya, kita harus bisa memilih makanan yang sehat, yaitu yang bergizi, yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan jangan mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, yaitu yang mengandung zat-zat makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga kita bisa senantiasa sehat. Bagus, kasih hapus untuk Esa. Iya. Jadi, Ibu berharap anak-anak semuanya bisa menerapkan hidup sehat. Karena sudah tahu zat-zat apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh dan zat-zat apa saja yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, dan bagaimana akibatnya jika kita mengkonsumsi zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh secara berlebih, dan apa akibatnya jika kita mengkonsumsi zat-zat makanan dalam jumlah yang sedikit. Kita juga tahu bagaimana makanan yang menu seimbang, yang menu sehat, yaitu makanan yang
mengandung karbohidrat secukupnya yang dibutuhkan oleh tubuh, protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga air. Baiklah, kumpulkan semua LKPD-nya dan jawabannya yang rapi. Sekalian soal evaluasi yang Ibu berikan tadi. Baik, Bu. Minggu depan kita masih berjumpa dalam sistem pencernaan makanan dengan submateri yang berbeda, yaitu organ-organ pencernaan makanan dan saluran pencernaan makanan. Dibaca di rumah ya, Bu. Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Oke, Juanda. Muhammad Juanda. Iya, silakan. Baiklah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.